Berkat dari Bapak nelayan ini, akhirnya Aditya menemukan jalan dan bukti fakta yang cukup lebih mengejutkan. Ia pada saat itu sempat mempertanyakan soal foto Widuri kepada nelayan tersebut, karena memang kita tahu sendiri ya guys, Pak Aditya memang tahu kehidupan Widuri pada saat itu sempat berada di tengah-tengahnya para nelayan, dan tahu betul kalau posisi Widuri pada saat itu sempat bertempat tinggal di sana. Dan ia juga sempat menanyakan kepada salah satu warga, yang ternyata warga ini bisa dikenal adalah RT-nya di sana. Dan ia juga sempat mempertanyakan soal Widuri kepada Bapak RT nelayan setempat tersebut. Dan akhirnya memang tahu betul kalau pada saat itu ada yang namanya warganya bernama Ibu Widuri sempat bertempat tinggal, dan rumah kontrakannya sudah dijual saat ini, dan Ibu Widuri sudah meninggal dunia. Dan disinilah Pak Aditya benar-benar terkejut ketika Bapak nelayan tersebut diajak ke rumah Pak Aditya setelah memberikan foto sebenarnya kepada Bapak nelayan tentang Mutiara. Dan ternyata Mutiara itu adalah anak angkat dari Widuri. Hingga pada akhirnya Bapak nelayan tersebut pun langsung dibawa ke rumah Pak Aditya, dan ia menunjukkan kepada Mutiara kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandung dari Widuri. Karena Bapak ini belum begitu pasti mengetahui hal tersebut, yang pada akhirnya Bapak ini juga akan segera membongkar sebenarnya apa yang terjadi. Kalau ternyata ia adalah anak kandung dari Pak Aditya bersama dengan Ibu Rianti. Hal inilah cukup lebih mengejutkan bagi Aditya sendiri. Sebenarnya Mutiara adalah anak kandungnya yang selama ini benar-benar tidak pernah ia tahu. Dan akhirnya berkat Bapak nelayan ini, di mana Mutiara pun akhirnya tahu kalau sebenarnya ayah kandungnya adalah Pak Aditya. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung nih dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan sebelumnya kita tahu sendiri soal bagaimana rumah tangga antara Rianti dan juga Pak Aditya yang sudah berampang dalam sebuah kehancuran. Memang Aditya selalu menutupi hal tersebut kepada anak-anaknya, teruntuknya Kenjo dan juga Aurel. Dimana kita di sini dihadirkan adanya Gisel yang sempat datang ke rumah Pak Aditya membawa banyak bener kotak kue lapis legit. Entah itu memang ada kuehnya, entah memang itu ada lapis legitnya, ataupun memang kotaknya saja, yang ternyata memang si Yanto dan juga si Brimo, si botak ini sempat bahagia sekali mendapatkan kue. Begitupun juga dengan Mutiara dan Bipa. Namun ada hal di balik itu semua. Ternyata Mutiara sempat mencurigai terhadap Gisel, dan benar saja kecurigaannya memang benar-benar membuahkan fakta yang betul. Pada saat itu Gisel sempat menemui Rianti di sebuah kamarnya, dan ia juga sempat bertemu dengan Aditya. Ia mempunyai niatan baik memberikan kue lapis legit. Dan di sini si Nunu yang suka ngegosip nih, ia pun kesana sini mendapatkan cuan. Cassandra dapat cuan, Rianti dapat cuan, yang pada akhirnya ia di sini menjadi seorang tukang gosip. Nunu akhirnya tahu kalau ternyata selama ini lapis legit adalah Gisel, dan apa yang dikatakan oleh Sandra benar-benar terjadi. Dan di situ sempat Gisel pun membawa jalan-jalan Rianti. Awalnya Rianti sempat menolak, namun ia mempunyai pertanyaan yang cukup lebih bagus terhadap Gisel. Dari ucapannya ini cukup lebih nyelekit dan cukup lebih menyakitkan hati dari Gisel, karena di sini Rianti juga sempat menceritakan kepada Gisel kalau ternyata Aditya sudah menikah untuk yang kedua kalinya bersama dengan dirinya, dan ia pun menceritakan istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan. Namun walaupun begitu, Pak Aditya masih tetap cinta terhadap Widuri. Buktinya sampai detik ini Pak Aditya masih menangisi
Kisah dari seorang yang sudah memberikan kabar ternyata Biduri sudah meninggal dunia, dan kali ini ternyata Pak Aditya baru sadar dan baru tahu kalau ternyata Widuri sudah meninggal dunia. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana Gisel yang sudah merasa gelap mata, ia sempat mendorong kursi roda milik Rianti. Dalam perjalanan tersebut hampir saja Rianti ini terjatuh dan bisa saja Rianti ini meninggal. Namun untungnya karena memang saat itu Mutiara ini sempat curiga dan ia juga mempunyai kecurigaan yang kuat terhadap Gisel, yang pada akhirnya di sini Mutiara sempat berhasil menyelamatkan Ibu Rianti yang hampir saja celaka, dan hal tersebut membuat Ibu Rianti mestinya akan balik lagi ke dalam hatinya yang selalu bertanya-tanya kenapa Mutiara selalu disakiti tapi ia selalu menolong diri. Ini artinya ikatan batin antara Rianti dan juga Mutiara benar-benar terjalin dan terikat. Dan hal ini juga yang membuat Bu Rianti pastinya akan benar-benar menyesal kalau ia terus-menerus menyakiti anak yang sangat begitu pintar, cerdik, dan juga selalu menolong sesama manusia. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya ketika Kenjo sebelumnya sempat memberikan kabar dan meminta tolong kepada pengacara ataupun acara tali cinta tersebut yang tidak pernah mendapatkan informasi. Namun setelah selang 2 jam kemudian Kenjo mendapatkan kabar ada seorang petugas ataupun karyawan dari tali cinta tersebut mengabarkan adanya seorang bapak-bapak yang mengenal dan mengetahui betul tentang siapakah Mutiara, dan inilah sosok nelayan yang akan menjelaskan kepada Pak Aditya kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandung dari Pak Aditya bersama dengan Rianti, dan ternyata Widuri Larasati itu adalah ibu angkat dari Mutiara. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.